Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna bi syar'ika alimin wa bima alimna amilin wa fi amalina mukhlisin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi majlisina hadha waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat wa waffiqna li salihil a'mali wal akhlaq birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, mengawali pengajian kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada, dan lebih khusus kepada Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambodalle rahimahullahu ta'ala sebagai penulis kitab Risalah Rabbi Ja'alni Muqimas Shalah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah bacaan kita pada malam hari ini melanjutkan bacaan sebelumnya di dalam kitab Risalah Rabbi Ja'alni Muqimas Shalah karya Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambodalle, dan sudah kita baca pada pengajian sebelumnya Al-Faslur Rabi', pasal maka epae, pasal yang keempat mengenai onrona sempajange riatai pole ripuange. Onrona sempajange riatai pole ripuange, kedudukan salat bagi hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastinya bahwa telah kita baca pada pengajian sebelumnya bahwasanya salat merupakan nikmat yang besar dan rahmat yang besar dari Allah. Saya ulangi, salat adalah nikmat yang besar atau rahmat yang besar dari Allah. Mengapa? Karena inti daripada pelaksanaan salat adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Sementara mengingat Allah merupakan nikmat yang sangat besar, yang ditandai bahwasanya mengingat itu bukan dari kita,
tapi kemampuan kita mengingat karena kita dirahmati oleh Allah. Andai kata ingatan itu bersumber dari manusia, maka tidak ada lagi orang yang lupa. Benenge ia ropareng ngerange idi napolei, majepude nagaga tahu tak kalupa. Andai kata ingatan itu bersumber dari manusia, maka tidak akan ada lagi orang yang lupa. Tapi faktanya banyak orang yang lupa. Bahkan sementara salat dia baca kuliah tidak menemukan lakum dinukum waliyadi. Ya. Pertanyaan mengapa demikian? Jawabannya lagi-lagi kemampuan kita mengingat semata-mata karena rahmat dari Allah. Itulah yang kita baca pada pengajian sebelumnya. Salah satu firman Allah dalam surah Al-Mudaththir, ayat 56, Allah mengatakan wa ma yazkuruna illa ayyasha Allah. De narengerang atai sang ngadina puelo pipuang Allah Ta'ala. Wa ma yazkuruna illa ayyasha Allah. Mereka tidak mungkin bisa berzikir, mereka tidak mungkin bisa ingat kecuali bila dikehendaki oleh Allah. De naringerang atai sang ngadina puelo pi puang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya salah satu hadis Nabi mengatakan az-zikru ni'matun minallah. Ia tu paringerange pamasesi matai pole ripong Allah Ta'ala. Zikir itu atau ingatan itu merupakan nikmat yang besar dari Allah. Fa'addu syukraha, si boleh-boleh mulalo syukruki. Artinya syukurilah nikmat zikir itu dengan cara gunakan zikir kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan bacaan dari kitab Risalah Rabbi Ja'alni Muqimas Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Jaji tau mas sempajangi sioloi de pallawanganna puanna. Sebelum saya lanjut, sekali lagi kitab Risalah Rabbi Ja'alni Muqimas Salah judulnya berbahasa Arab tapi isinya bahasa Bugis. Sengaja kitab ini kita baca karena kita ingin melestarikan karya atau peninggalan Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambodalle, dan kita memilih kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Bugis. Sekalipun banyak kitab yang ditulis Guruta dalam bahasa Arab, tapi sengaja kitab yang berbahasa Bugis kita pilih supaya lebih menyentuh kehadiran kita di tengah masyarakat. Artinya kitab ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karenanya mudah-mudahan dengan mengkaji dan membahas kitab-kitab Andre Guruta yang berbahasa Bugis, mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita untuk terjun di tengah masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Jaji tau mas sempajange sioloi de pallawanganna puanna. Bahwasanya orang yang salat itu pada dasarnya dia berhadapan dengan Tuhan tanpa ada pembatas. Ya. Saya ulangi. Jadi tau mas sempajange sioloi de pallawanganna puanna. Artinya orang yang salat pada dasarnya dia menghadap Allah tanpa ada pembatas, tanpa ada penghalang. Dasarnya mana? Maka daifong Allah Subhanahu wa Ta'ala di suratul Maidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Maidah ayat 10:2, ayat 12. Surah Al-Maidah ayat 12, Allah mengatakan wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata. Allah mengatakan wa qala Allahu, maka daifong Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
inni ma'akum majepu iya si bawa ki tumenna, sesungguhnya saya bersama kalian. La in aqamtumus salata nareko tetto koma sempaja, bila kalian melaksanakan salat. Kata Allah, inni ma'akum la in aqamtumus salat, sesungguhnya saya bersama kalian bila kalian berdiri melaksanakan salat. Artinya apa? Bila kita melaksanakan salat, pada dasarnya kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari Allah ta'ala majeb kusibawa ki tumenang nareko tetto komas sempaja, sesungguhnya saya bersama kalian bila kalian berdiri melaksanakan sholat. Magaharo rajana onrona sempajang ngeriatai pole ripuanna, karena alena hapuang Allahu ta'ala pannesai asibawangenna atau masarangenna atan naritu. Sungguh besar sendiri yang mengakui kebersamaannya dengan orang-orang yang melaksanakan sholat. Saya ulangi, saya baca kembali bahasa Bugisnya. Magaharo rajana onrona sempajang ngiriatai pole ripuanna, karena alena hapuang Allahu ta'ala pannesai asibawangenna yarega atau masarangenna atan naritu. Sungguh mulia kedudukan salat, sungguh besar keistimewaan salat bagi seorang hamba dari Tuhan, karena Allah sendiri yang mengakui kebersamaannya bersama dengan orang-orang yang melaksanakan salat. Maka dari puang Allahu ta'ala di surat Taha, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Taha ayat 10 ayat 14, Allah mengatakan wa aqimis salata li zikri, tetoko mas sempajang untuk mengeraka, dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Saya ulangi, Allah berfirman wa aqimis salata li zikri, tetoko mas sempajang untuk mengeraka. Artinya dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Tambahan catatan, sebuah kemuliaan besar bagi seorang hamba bila dia sudah melaksanakan salat dan ternyata salatnya benar-benar diterima oleh Allah. Sebuah kemuliaan besar. Tetapi kita tidak mengetahui apakah salat kita benar-benar diterima oleh Allah. Karena persoalan salat diterima atau tidak itu urusannya Allah. Tugas kita memaksimalkan diri dalam melaksanakan salat agar bisa diterima. Saya ulangi, kemuliaan besar bila kita salat dan salat kita diterima. Tapi persoalan salat kita diterima itu adalah urusannya Allah. Tugas kita memaksimalkan diri dalam melaksanakan salat. Saya ulangi, tugas kita memaksimalkan diri dalam melaksanakan salat. Matongetongi masempajang. Persoalan natarima puangi yarega nande urusan nafong Allah Ta'ala. Tugas kita pada cengi sempajata. Apakah salat kita diterima atau tidak itu haknya Allah. Tapi tugas kita maksimalkan salat, perbaiki salat. Dan ketahuilah anak-anakku semuanya, apakah salat kita diterima atau tidak, dan andai kata salat kita tidak diterima, bahasa kasarnya mengatakan biarlah tidak diterima,
Yang penting kita sudah melaksanakan sholat, karena sebenarnya sudah termasuk nikmat besar dari Allah bila kita dimudahkan sujud kepadanya. Saya ulangi, apakah sholat kita diterima atau tidak, itu haknya Allah. Dan andai kata sholat kita tidak diterima, bahasa kasarnya mengatakan biarlah tidak diterima, yang penting kita sudah sholat, karena sebenarnya sujud kepada Allah itu adalah nikmat yang besar dari Allah. Sebuah kenikmatan besar bila kita dimudahkan oleh Allah sujud kepadanya. Saya ulangi sekali lagi nih, andai kata salat kita tidak diterima, biarlah tidak diterima, yang penting kita sudah melaksanakan salat, karena sebenarnya termasuk nikmat yang besar bila kita dimudahkan oleh Allah untuk sujud kepadanya. Paling tidak kita sudah melaksanakan tugas kita. Andai kata memang demikian, tapi pastikan Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Dengan kata lain, selama kita maksimalkan diri dalam melaksanakan salat, pastikan Allah pasti menerima salat kita. Ya. Tetapi bahasa kasarnya, andai kata memang tidak diterima, biarlah tidak diterima. Yang penting kita sudah salat, karena termasuk nikmat yang besar apabila kita dimudahkan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Magaharo rajana onrona sempajang ngiriatai pole ripuanna karena alena hapuang Allahu ta'ala panesai asibawangenna ya rega atem masarangenna atan naritu. Sungguh besar kedudukan salat, sungguh mulia kedudukan salat bagi hamba dari Tuhan, karena Allah sendiri yang mengaku mengenai kebersamaannya dengan orang-orang yang melaksanakan salat. Allah berfirman, wa aqimis salata lidzikri, tetap sempajang untuk mengeraka, artinya dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Jadi ini yang paling penting menjadi catatan kita, dan saya berharap agar ini dicamkan baik-baik. Andre Gurutta mengatakan, jadi areng ngerannana atai, jadi areng ngerannana atai si puaseng lisekna sempajangnya. Saya ulangi sekali lagi, saya berharap agar ini dicamkan baik-baik. Jadi areng ngerannana atai si puaseng lisekna sempajangnya. Karena itu zikirnya hamba kepada Tuhan, ingatnya hamba kepada Tuhan, itulah sebenarnya yang disebut isinya salat. Ya. Dengan kata lain, kalau ada orang melaksanakan salat tapi ternyata dalam salatnya dia lupa kepada Allah, berarti bagaikan ada bangunan tidak ada isinya. Ya. Bagaikan ada bangunan tidak ada isinya, dan nanti bernilai apabila ada isinya. Dan isinya salat itu adalah ingat kepada Allah. Jadi areng ngerannana atai si puasel lisekna sempajangnya. Karena itulah ingatannya hamba kepada Tuhan, zikirnya hamba kepada Tuhan di dalam salat, itulah yang disebut isinya salat, atau itulah substansinya salat. Jadi si kira-kira at-tetna paringeranna atai rilales sempajang, ribaca-bacana, rikedo-kedona, sukuni lisekna sempajana. Sehingga bila orang melaksanakan salat dan dia berusaha memperbaiki ingatannya kepada Allah, baik di dalam bacaan maupun di dalam gerakannya, maka itulah yang dimaksud sempurna isinya salat dia miliki. Saya ulangi, jadi si kira-kira
at-tetna parengeranna atai rilales sempaja, ribaca-bacana, rikedo-kedona, suku ni lisetna sempajana. Karena itu, bila orang melaksanakan salat, dia maksimalkan ingatannya kepada Allah, dia tetapkan zikirnya kepada Allah, baik dalam bacaannya maupun dalam gerakannya, maka itulah yang dimaksud orang yang sempurna isi salat dia miliki. Sudah sempurna isinya salat bagi dia. Sukuni lisekna sempajana, narekona patetta iparengeranna, ribaca-bacana dan nia rikedo-kedona. Karenanya sebelum kita lanjut, sedikit penjelasan. Bagaimana caranya agar kita bisa senantiasa ingat kepada Allah di dalam salat? Yagai carana nawud bima tetep parengerang rilalas sempaja. Sekalipun sebagai manusia biasa ada saja waktunya kadang kita lupa kepada Tuhan. Summiyal insanu insanan linisyani. Manusia disebut insan karena linisyani, karena dia sering lupa. Ya. Apalagi kita orang Indonesia makannya nasi. Ya. Apalagi kita orang Indonesia makannya nasi. Sementara dalam bahasa Arab itu nasi artinya orang lupa. Nasya nasyan fahuwa nasi. Ya. Nasya lupa, nasya yansa nasyan fahuwa nasi. Jadi kalau orang Indonesia sering lupa wajar, karena memang makanannya nasi. Orang Arab menyebut nasi artinya lupa. Ya. Jadi kungka ogi magala tak lupa wajar neto. Apa magalak mandre nasi? Ya. Nasi dalam bahasa Arab artinya lupa. Nasya yansa nasyan fahuwa nasi. Tapi itu namanya ilmu cocok logi ya. Oke, kita lanjut. Perhatikan sini. Bagaimana caranya agar di dalam salat kita bisa tetap ingat Allah? Udingi mat tetap parengerangi. Satu, ingat pengajian kita sebelumnya. Kita tidak bisa ingat Allah bila Allah tidak merahmati kita. Wa ma yazkuruna illa ayasha Allah. De nama rengerang ngatai sangat diripuelo piripuangi. Seorang hamba tidak mungkin bisa ingat kecuali diinginkan oleh Allah. Karenanya jadilah orang yang dikehendaki oleh Allah ingat kepadanya. Jadilah orang yang dikehendaki oleh Allah untuk selalu ingat kepadanya. Pertanyaan bagaimana caranya? Minta tolonglah kepada Tuhan agar dijaga ingatan di dalam salat. Minta tolonglah kepada Allah agar dijaga ingatan kita di dalam salat. Pertanyaan kapan itu? Jawabannya satu. Ketika kita mulai berwudu pada cengimemen ni parengeramu ripuang. Ketika kita sudah berwudu, sementara berwudu, perbaiki zikir kita kepada Allah. Karena wudu adalah mukaddimanya salat. Kumasola ngi mukaddimana, udingi masola sempajanya. Kalau mukaddimanya rusak, bisa jadi nanti salatnya juga rusak. Karenanya, sejak berwudu, perbaikilah zikir kita kepada Allah. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita berwudu sebagai rangkaian daripada pelaksanaan salat. Perhatikan ini, ketika Allah menyuruh kita berwudu sebagai rangkaian dari pelaksanaan salat, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Kata Allah, bila kalian idza kumtum ila salati, bila kalian ingin melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, berwudulah dengan cara basuh wajahmu dan seterusnya.
Di sini ada dua pembelajaran. Satu, Allah menyebut kata bila ingin salat, ternyata Allah menggunakan kalimat fi'lun madhi. Qama kuntum. Paham di sini ya? Allah mengatakan idza kuntum, artinya idza qama antum. Berarti Allah menggunakan kalimat fi'lun madhi. Sama dengan kalimat qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Kalau dilihat sepintas lalu, qad qamatis salatu maknanya sungguh salat sudah dilaksanakan. Sungguh salat sudah dilaksanakan. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau kita iqamah, apa sudah salat atau belum? Belum. Tapi mengapa Allah menggunakan fi'lun madhi? Karena itu merupakan isyarat antara iqamah dan pelaksanaan salat begitu dekat, sampai-sampai menggunakan fi'lun madhi seolah-olah tidak ada jarak di antara keduanya. Artinya, ketika iqamah dikumandangkan, tidak boleh lagi ada aktivitas yang lain kecuali konsentrasi ingin melaksanakan salat. Jelas ya? Ini fi'lun madhi, tapi penggunaannya untuk fi'lun mudhari. Jelas nih? Penggunaan fi'il madhi yang semestinya bentuk lampau, tapi digunakan untuk sesuatu yang akan terjadi. Pertanyaan, mengapa menggunakan fi'lun madhi? Karena itu isyarat bahwa begitu dekat antara iqamah dengan salat, sampai-sampai menggunakan fi'lun madhi, seolah-olah itu pesan kalau iqamah sudah dikumandangkan, tidak ada lagi aktivitas yang lain kecuali konsentrasi ingin melaksanakan salat. Nah sekarang coba lihat wudu. Idza kuntum ila salati, bila kalian ingin melaksanakan salat, bila kalian sudah akan melaksanakan salat, tapi ternyata Allah menggunakan qama antum, kumtum. Ini berarti fi'lun madhi. Apakah berwudu sebelum salat atau setelah salat? Sebelum salat. Tetapi mengapa Allah menggunakan fi'lun madhi? Lagi-lagi itu merupakan isyarat antara wudu dan salat adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, kumak jenek ko pada cengi memen ni parengeram ajak nagaga mujamal ini sang ngadi matong-tongang elok masempanya. Kalau kalian sudah berwudu atau kalian melaksanakan wudu, upayakan perbaiki benar-benar wudumu, dan tidak ada lagi aktivitas yang kalian lakukan kecuali benar-benar konsentrasi ingin melaksanakan sholat. Kenapa? Karena suksesnya wudu itu mempengaruhi suksesnya sholat. Pertama. Yang kedua, Allah mengatakan idza kuntum ila salati fa. Allah menggunakan huruf fa. Faksilu wujuhakum. Allah menggunakan huruf fa, di mana kita pelajari bahwa huruf fa memiliki kesan tidak ada jarak yang jauh, bahkan bisa jadi tidak berjarak. Paham di sini? Beda ketika dikatakan jaa Muhammadun summa Umaru. Datang Muhammad kemudian Umar. Bisa jadi antara Muhammad dengan Umar ada jarak jauh. Tapi ketika dikatakan jaa Muhammadun fa Umaru, maka itu berarti Muhammad datang duluan baru tidak lama datang lagi Umar. Paham di sini? Karena Allah menggunakan faksilu huruf fa, maka itu memberi isyarat ketika kita melaksanakan wudu, upayakan fokus konsentrasi untuk maksimalkan nanti sholat. Artinya apa? Pada cengi jennekmu nawat di madece matu sempajam. Perbaiki wudu, karena baiknya wudu itu memperbaiki karena baiknya wudu itu mempengaruhi baiknya sholat. Perbaiki wudu, karena baiknya wudu itu mempengaruhi baiknya sholat. Itu pertama. Yang kedua, agar ingatan kita tetap istiqamah di dalam sholat, kita perlu pertolongan Tuhan.
Pertolongan Tuhan bisa kita dapatkan di samping dengan memperbaiki wudu. Yang kedua, sebelum salat berdoalah kepada Tuhan. Sebelum salat berdoalah kepada Allah agar salat kita benar-benar diterima oleh Allah dengan baik. Pertanyaan, apa doanya? Jawabannya, ini masuk dalam wilayah ijtihadiyah. Ini masuk dalam wilayah ijtihadiyah. Artinya tidak ada ketetapan pasti apa doanya. Intinya berdoa kepada Allah agar kita dibantu oleh Allah dalam melaksanakan salat yang baik. Pertanyaan, adakah contoh doa yang bisa diamalkan? Jawabannya satu. Imamul Ghazali rahimahullah. Imamul Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Imamul Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, bila kita ingin melaksanakan salat sebelum takbiratul ihram, sebaiknya baca terlebih dahulu surah An-Nas. Saya ulang ini, Imamul Ghazali terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, bila kita ingin melaksanakan salat sebelum takbiratul ihram, sebelum kita mulai salat, sebaiknya kita baca terlebih dahulu surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Pertanyaan, untuk apa? Salah satu hikmahnya, mudah-mudahan dengan berkahnya Qul a'udzu birabbin nas, mudah-mudahan dengan berkahnya surah An-Nas, kita dijaga oleh Allah dari gangguan setan di dalam salat. Jelas di sini? Jadi pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua, ada juga doa yang diamalkan oleh ulama yang lain. Ada juga doa yang diamalkan oleh ulama yang lain. Dan konon ini dinisbatkan kepada Rabi'atul Adawiyah rahimahullahu ta'ala. Konon ini dinisbatkan kepada Rabi'ah al-Adawiyah rahimahullahu ta'ala, yang mengatakan, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, Allahumma a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Saya ulangi, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Saya ulangi lagi, ilahi anta maqsudi waridaka matlubi, Allahumma a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Saya ulangi sekali lagi. Mutu ma ponco ku masolan yang tenai. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, Allahumma a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Artinya, ilahi, Tuhanku. Coba lihat kalimatnya nih. Tidak mengatakan Allahumma ya Allah, tapi kalimat pujiannya menggunakan kalimat ilahi. Ketika memuji, tidak mengatakan Allahumma, tapi menggunakan kalimat ilahi, Tuhanku. Kalau Allahumma ya Allah, ya Allah, seolah-olah ada jarak. Tapi ilahi, Tuhanku, itu kesannya sangat dekat. Ilahi anta maqsudi, engkaulah tujuanku. Waridhaka matlubi, redamulah yang aku cari. Ya Allah, Tuhanku, engkaulah tujuanku, redamulah yang aku cari. Allahumma a'tini, ya Allah, berikanlah kepadaku
mahabbataka, cintamu, wa ma'rifataka, dan ma'rifamu. Ya. Puang idik mitu wakatai riota mitu upurennu tawerellaloka pappojitta nennia ma'rifamu. Allahumma atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ini diantara doa yang boleh diamalkan sebelum kita melaksanakan salat, yang pada akhirnya merupakan doa agar kita dijaga oleh Allah supaya ketika melaksanakan salat bisa istiqamah ingat kepadanya. Tapi lagi-lagi doa-doa ini masuk dalam wilayah ijtihadiyah. Namanya ijtihadiyah, tidak ada ketetapan pasti dari Nabi. Berarti boleh saja berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, ketika melaksanakan salat, pahami apa yang dibaca, pahami apa yang dilakukan. Pahami apa yang dibaca dan pahami apa yang dilakukan. Bacaannya mulut, pahami maknanya. Gerakannya tubuh, pahami maksudnya. Jadi saya ulangi, supaya benar-benar istiqamah ingatannya kepada Allah di dalam salat, apa yang dibaca, pahami. Apa yang dilakukan, pahami. Isengi betuana aja piwi akatana. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ingat, akbar itu isim tafdil. Akbar itu isim tafdil. Pertanyaan, Allahu Akbar min ayy. Allah lebih besar dari apa? Ini karenanya mesti diperjelas Allahu Akbar. Jadi ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti Allah jauh lebih besar dari segala apa yang ada. Bagaimanapun sibuknya pekerjaan duniawi kita, bagaimanapun sibuknya pekerjaan duniawi kita, begitu kita mengatakan Allahu Akbar, maka pada waktu itu apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya kecil, yang besar tinggal Allah. Paham di sini? Apa jangan sampai Allahu Akbar nengaramu pisan dalatna? Ya. Jangan sampai Allahu Akbar. Jadi mah decit taruna sandalako. Engkamat jepui. Akhirnya pokoknya begitu Allahu Akbar, kita benar-benar pasrah kepada Tuhan. Karenanya almarhum Andre Guruta Sanusi Baco rahimahullah, beliau pernah mengatakan as-salatu hiya kharajna minad dunya wa nahnu min ahliha. Andre Guruta Sanusi Baco menjelaskan salat dengan mengatakan salat adalah kharajna minad dunya wa nahnu min ahliha. Kita keluar dari dunia sekalipun kita masih ada di dalamnya. Jadi salat kharajna minad dunya wa nahnu min ahliha. Ketika kita salat sebenarnya kita keluar dari dunia sekalipun kita masih ada di dalamnya. Betul aku makadani Allahu Akbar de nagaga angke nalino fong Allah Ta'ala mani maraja. Dan lagi-lagi itu butuh proses. Itu butuh proses. Dan ingat, kadang antara satu orang berbeda prosesnya dengan orang yang lain. Berbeda durasi waktunya. Jadi jangan gara-gara melaksanakan salat 2 kali 3 kali belum beres Allahu Akbarnya lantas berhenti salat. Di bawah ini mas sempajangnya deh. Sedih nama DC. Itu berbeda itu. Karenanya itulah sebabnya anakku semua, kita dikatakan dalam Al-Qur'an wa ma umiru illa liya'budullaha wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan beribadah kecuali ikhlas karena Allah, mukhlis. Tapi ingat, mukhlis itu isim fa'il. Akhlasa yukhlisu ikhlasan fahuwa mukhlis, itu isim fa'il. Namanya isim fa'il, paksa diri untuk ikhlas. Jadi jangan menunggu ikhlas baru mau salat. Kenapa tidak pergi pengajian? Mohon maaf Ustaz, tidak pergi pengajian. Kenapa? Memang kurang ikhlas. Paksa dirimu ikhlas datang pengajian.
karena itulah mukhlis. Dan ingat, ketika sudah keikhlasannya dipaksa, maka lama-lama keikhlasan itu menjadi pemberian dari Tuhan. Dan ketika keikhlasan itu sudah pemberian dari Tuhan, maka mukhlis berubah jadi mukhlas, berubah jadi isim maf'ul, dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Laqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fasha innahu min ibadinal mukhlasin. Nabi Yusuf alaihissalam dijaga oleh Allah dari perbuatan keji ketika digoda oleh istrinya raja yang konon bernama Sulaikha. Nabi Yusuf dipanggil masuk ke dalam kamar oleh istrinya raja. Nabi Yusuf ikut. Kenapa? Karena yang memanggil ini ibu angkatnya. Jadi masuk ke dalam kamar bukan karena perempuan yang memanggil, tapi karena ibunya yang memanggil. Istrinya raja, ibu angkatnya Nabi Yusuf, ikutlah masuk ke dalam kamar. Begitu masuk ke dalam kamar, ternyata istrinya raja langsung kunci pintu rapat-rapat. Lalu dibukalah semua pakaian yang melekat di tubuhnya, semua dilepas. Semua kain yang menempel di tubuhnya, semua dilepas. Artinya 100% manusia. Ya. Tidak ada lagi benang sehelai pun di tubuhnya Sulaikha, istrinya raja, menggoda Nabi Yusuf. Untung Nabi Yusuf bukan dari Mangkoso. Andai kata Nabi Yusuf dari Mangkoso, mungkin sudah Alhamdulillah, atau minimal Masya Allah, atau mungkin bisa jadi langsung Bismillah. Tapi ternyata Nabi Yusuf Alhamdulillah dijaga oleh Allah, sampai-sampai Nabi Yusuf tidak melakukan itu. Allah mengatakan, laula arra'a burhana rabbi, sekiranya Nabi Yusuf tidak melihat petunjuk Tuhan. Muncul tanda tanya di kalangan ulama tafsir. Apa itu burhana rabbi? Apa yang dilihat oleh Nabi Yusuf? Karena Allah mengatakan laula arra'a burhana rabbi, sekiranya Nabi Yusuf tidak melihat burhana rabbi, tidak melihat petunjuk Tuhan, pasti dia terjerumus. Tapi Allah melihat burhana rabbi. Pertanyaan, apa itu burhana rabbi? Di antara penafsiran ulama mengatakan, ketika Nabi Yusuf digoda oleh Sulaikha, digoda oleh istrinya raja, tiba-tiba dalam bayangannya Nabi Yusuf, tiba-tiba beliau seolah-olah melihat orang tuanya berdiri di depannya. Ketika Nabi Yusuf digoda melakukan kemaksiatan, tiba-tiba Nabi Yusuf seolah-olah melihat hadir ayahnya di depan. Siapa ayahnya Nabi Yusuf? Nabi Yakub. Seolah-olah Nabi Yakub berdiri di depannya Nabi Yusuf, seolah-olah hadir orang tuanya melihat Nabi Yusuf. Akhirnya gara-gara itulah Nabi Yusuf tidak melakukan perbuatan maksiat. Karenanya kata ulama, hei semua umat manusia, selama hatimu jernih ketika maksiat datang, pasti pikiranmu kembali ke orang tua. Dan ingat, ketika pikiranmu kembali ke orang tua, sebenarnya itu burhana rabbi, itu petunjuk Tuhan. Cuma kadang kita tidak sadar. Ya tak? Pokoknya selama hatinya bersih, bahkan jangankan hatinya bersih, namu kok dalam atinna, namu macarepa atinna. Ketika baru pertama kali ingin bermaksiat, pasti bayangan orang tua hadir di depan kita. Karena bagi manusia yang kita lihat itu adalah orang tua. Tuhan tidak pernah kita lihat. Sampai-sampai ada ungkapan ya tu tomatoa tak puam malino. Sampai-sampai ada ungkapan Bugis mengatakan iya tu tomatoa tak puam malino. Ya, artinya puama itu seolah-olah itulah Tuhan yang hadir di dunia. Ya. Tapi jangan mengatakan orang tua saya adalah Tuhan. Anda tidak bisa dipahami demikian, itu hanya istilah saja ini. Ini berarti bahwa ketika kita pertama kali akan melakukan maksiat, ketika muncul bayangan orang tua, sebenarnya itulah burhana rabbi, itulah petunjuk Tuhan agar kita tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Dan ternyata alhamdulillah Nabi Yusuf tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Pertanyaan, mengapa Allah menjaga Nabi Yusuf? Jawabannya, innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Nabi Yusuf termasuk hamba kami yang mukhlas. Bukan lagi mukhlis, tapi mukhlas. Artinya keikhlasan itu sudah pemberian dari Tuhan. Tapi tidak mungkin jadi mukhlas sebelum berproses sebelumnya sebagai mukhlis. Karenanya keikhlasan terkadang lahir dari keterpaksaan. Karenanya nih,
Bagaimana ingatan kita agar bisa istiqamah di dalam salat? Ingat Allah. 1. Perbaiki wudu. 2. Pada cengi pak doa ngetak sebelum mas sempajang. Perbaiki doanya sebelum salat. Yang tak kalah penting, pahami dan renungkan apa yang dibaca dan apa yang dilakukan di dalam salat. Isengi betuana aja piwi akatana. Maka insya Allah semua itu akan membantu kita dalam memperbaiki ingatan kepada Allah di dalam salat. Naiyakia, Andre Guru Tambo Dale mempertegas, naiyakia mau pekogi at-tetna iarega telesanna parengeranna atairi lales sempajang. Naiyakia mau pekogi at-tetna iarega telesanna parengeranna atairi lales sempajang lebih marajamupi parengeranna puangi riatai. Hanya saja yakinilah bagaimanapun besarnya ingatan hamba kepada Tuhan, bagaimanapun tetapnya ingatan hamba kepada Tuhan, jauh lebih besar ingatannya Allah kepada hambanya. Peknamu maraga rajana at-tetna parengeranna atairi puangi lebih marajamu pitu parengeranna puangi riatanna. Dalilnya mana? Maka defallahu ta'ala di suratul Ankabut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Ayat 45 Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lanjutannya wala dzikrullahi akbar. Nah, sekarang pertanyaan, apa artinya wala dzikrullahi akbar? Kalau kita membaca kitab tafsir, termasuk kitab tafsir Al-Qurtubi yang ditulis oleh Imamul Qurtubi, ternyata setidaknya di sana ada 2 pemaknaan. Wala dzikrullahi akbar. Makna pertama, wala dzikrullahi akbar maknanya adalah dzikrullahi iyyakum akbaru min dzikrikum iyyahu. Saya ulangi, ini pertama, dan ini riwayat dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Dikatakan makna dari kata wala dzikrullahi akbar maknanya adalah dzikrullahi iyyakum akbaru min dzikrikum iyyahu. Zikirnya Allah kepadamu itu jauh lebih besar daripada zikirmu kepada Allah. Jadi makna pertama, zikirnya Allah kepadamu itu jauh lebih besar daripada zikirnya kamu kepada Allah. Parengeranna puangi rialemu masaroma raja inainya parengeramu rifongala ta'ala. Yang kedua, penafsiran ulama dan juga terdapat dalam kitab Tafsirul Qurtubi, makna ayat ini mengatakan wala dzikrullahi akbar, maknanya adalah dzikrullahi artinya zikrukumullah, zikirmu kepada Allah akbaru min kulli syai', itu jauh lebih besar dari segala sesuatu. Ibadah apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak akan sebanding dengan zikirnya kita kepada Allah. Makna yang kedua. Tapi ternyata Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambodale dalam menerjemahkan kalimat wala zikrullahi akbar, beliau mengatakan majepu parengeranna puangi riatai masoro rajapi na parengeranna atai ripuangi. Artinya ingatannya Allah kepada hambanya jauh lebih besar dibandingkan ingatannya Tuhan dibandingkan dengan ingatannya hamba kepada Tuhannya. Ingatannya Tuhan kepada hambanya jauh lebih besar dibandingkan ingatannya hamba kepada Tuhan. Mengapa? Karena ingatannya hamba itu adalah ibadah, sementara ingatannya Allah itu adalah rahmat. Saya ulangi, ingatannya hamba itu adalah ibadah, sementara ingatannya Allah itu adalah rahmat.
marengerangi atai maka siwiangi nekia marengerangi puangi maka masai. Bila manusia ingat Allah berarti dia beribadah kepada Allah, tapi bila Allah ingat manusia berarti Allah merahmati manusia. Karenanya rahmat Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang kita lakukan di bumi ini. Saya kira demikian pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita semuanya. Allahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Sekali lagi, Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.